Cuti dulu dari kantor konsultan pajakmu dan rawat ibuku. Ini bukan hal yang biasa. Suara suamiku bergema di lorong rumah sakit. Saat itu bulan November yang dingin. Di sekitar kami, ada beberapa keluarga pasien lain yang menatapku serentak. Tatapan mereka menusukku. Pada saat itu, aku teringat kejadian 5 bulan lalu. Hari ketika ibuku menjalani operasi transplantasi hati, aku gemetaran sendirian di depan ruang operasi. Di mana suamiku hari itu? Dia sedang bermain golf untuk menjamu klien penting. Memangnya aku dokter? Kalau aku seharian di rumah sakit, apa tulangnya bisa tersambung lagi? Suara dinginnya saat mengucapkan kalimat itu masih terngiang di telingaku. Namun sekarang, hanya karena ibunya akan dioperasi tulang belakang, dia menyuruhku menutup kantor dan merawatnya. Aku tanpa sadar tertawa. Orang-orang di sekitar berbisik, tetapi aku tidak peduli. Aku mengambil sebuah amplop berisi dokumen dari tasku dan melemparkannya ke dada suamiku. Carilah utang dan sewa perawat pribadi saja. Kamu sendiri yang bilang waktu kamu main golf kan? Apa yang akan berubah kalau aku ada di sana? Aku juga sibuk. Aku harus ke pengadilan. Di dalam amplop itu ada surat perjanjian pinjaman sebesar 2 miliar rupiah. Uang yang dipinjam suamiku dengan memalsukan tanda tanganku dan menggunakan KTP-ku. Uang 2 miliar rupiah yang sama yang dia selewengkan untuk dana pembelian apartemen adiknya, Sari. Wajah suamiku langsung pucat pasi. Ibu mertuaku yang mendengar dari samping memegang erat pagar tempat tidurnya dengan tangan gemetar. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang bisa diciptakan oleh seorang konsultan pajak dalam 3 bulan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa buku catatan yang mereka gunakan untuk menyiksaku dengan perhitungan serupiah pun pada akhirnya akan menjadi bukti yang menghancurkan keluarga mereka sendiri. Dukungan Anda akan melahirkan banyak cerita. Kisah hari ini dimulai. Halo, nama saya Citra Lestari. Saya mengelola sebuah kantor konsultan pajak di kawasan SCBD, Jakarta. Tahun ini saya berusia 39 tahun dan saya selalu merasa pekerjaan yang berurusan dengan angka ini adalah panggilan hidupku. Karena angka tidak pernah berbohong, namun hari itu angka yang tergeletak di hadapanku menusuk hatiku bagai pisau. Itu terjadi pada 22 April pukul 7 pagi di ruang tunggu pusat transplantasi sebuah rumah sakit universitas di Jakarta. Di depan formulir persetujuan operasi, tanganku yang memegang pulpen gemetar hingga aku tidak bisa menandatanganinya. Ibu kandungku menderita sirosis hati stadium akhir dan harus menjalani operasi transplantasi. Untungnya, kakak laki-lakiku, Agus, bersedia mendonorkan sebagian hatinya dan hari ini adalah hari operasinya. Ibu Citra Lestari, wali pasiennya. Suara perawat membuatku akhirnya mengangkat wajah. Di ruang tunggu ada keluarga lain. Ada wali pasien yang datang bersama suami mereka. Ada juga keluarga yang datang lengkap bersama anak-anak. Tapi aku sendirian. Aku mengambil ponsel dan menelepon suamiku, Budi Santoso, seorang partner di sebuah firma hukum ternama. Panggilan itu berdering lama. Kamu di mana sekarang? Ibu sebentar lagi akan mulai dioperasi. Oh Citra, soal itu suara suamiku terdengar. Dia tampak sibuk dan berbicara dengan cepat. Pagi ini mendadak ada jadwal main golf dengan klien penting kantor. Kamu tahu kan seberapa besar proyek ini. Aku tidak bisa meninggalkannya. Apa katamu? Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Orang yang berjanji akan datang sebelum operasi, sekarang malah bermain golf. Saat ibuku akan naik ke meja operasi. Kamu kan bilang akan datang sebelum operasi hari ini? Memangnya aku dokter? Kalau aku seharian di rumah sakit, apa tulangnya bisa tersambung lagi? Sudah kubilangkan tidak bisa. Ada jadwal mendadak. Aku sudah pusing sekali dengan pekerjaan. Suara suamiku sedingin es. Semakin aku memohon, semakin dia menunjukkan sikap seolah aku ini merepotkan. Lagi pula, Citra, aku juga sibuk. Mengertilah. Nanti sore setelah operasi selesai, aku akan mampir. Kamu, telepon terputus. Aku berdiri termangu sambil menggenggam ponsel. Aku merasakan orang-orang di sekitarku melirikku. Aku berlari ke toilet dan menangis dalam diam. Operasi berjalan sesuai jadwal. Kakakku masuk ke ruang operasi lebih dulu, disusul oleh ibu. Aku duduk di kursi ruang tunggu, hanya menatap jam. Dikatakan operasi akan selesai dalam 6 jam. Namun, sekitar 1 jam kemudian ponselku berdering. Bukan dari suamiku, melainkan dari ibu mertuaku. Citra, iya bu, ibu dengar dari Budi. Ibu mau operasi ya? Iya, sekarang sedang dioperasi. Suara ibu mertuaku berbeda dari biasanya. Ada nada sinis yang tersembunyi. Merawat ibumu itu baik, tapi Citra, Budi kan sedang bekerja. Kenapa kamu mengganggunya dari pagi? Jangankan membuatkannya sarapan, kamu malah membuatnya khawatir. Aku menggigit bibirku erat-erat.
Saat ini ibuku sedang dibedah di meja operasi, sementara ibu mertuaku malah mengkhawatirkan suasana hati putranya. Baik, maafkan saya Bu, aku hanya menjawab begitu. Aku tidak punya tenaga untuk melanjutkan percakapan. Setelah menutup telepon, tanganku gemetar hebat. Saat itu, sebuah kejadian lama muncul kembali di benakku. Sosok ibu mertuaku yang selalu mengambil foto dengan ponselnya setiap kali memberiku hadiah. Setiap lebaran atau hari libur, sambil memberiku pakaian atau tas, dia akan memotret label harganya sambil berkata, "Tahu tidak ini harganya berapa?" Awalnya aku pikir itu hanya untuk dokumentasi. Namun, musim gugur tahun lalu, aku tidak sengaja melihatnya di kamar ibu mertuaku. Sebuah buku catatan terbuka di atas meja, dan di sana tertulis dengan sangat rinci, hingga satuan rupiah terkecil, semua uang yang telah dia keluarkan untukku. Uang saku lebaran, hadiah ulang tahun, biaya makan di luar, bahkan biaya makanan yang kumakan di rumah mereka. Menantu, September 2023, uang saku 500, sewa kebaya 150.000, biaya makan 4 hari sekitar 236.000. Bahkan bagiku yang terbiasa dengan angka, rincian itu membuatku merinding. Saat itulah aku sadar, ini bukan buku catatan keluarga, melainkan kumpulan bukti untuk mengendalikanku. Ketika operasi memasuki jam keempat, aku duduk di sudut ruang tunggu sambil minum kopi. Keluarga lain bergantian menunggu, tapi aku selalu sendirian. Istri kakakku sempat datang sebentar, tetapi dia harus pulang lebih dulu karena anak-anak. Suamiku ada di lapangan golf. Saat itu aku berpikir, apa yang sedang kulakukan sekarang? Ibuku berjuang antara hidup dan mati di meja operasi, suamiku mengayunkan stik golf, dan ibu mertuaku mungkin sedang menghitung saldo tabungan menantunya. Aku membuka aplikasi catatan di ponselku, dan aku mulai menuliskan satu persatu kejadian hari ini. 22 April 2024, hari operasi ibu, suami main golf. Telepon dari ibu mertua, dimarahi. Menunggu sendirian, kalimatnya singkat tapi inilah permulaannya. Momen ketika aku memilih catatan sebagai ganti air mata, pukul 3 sore, operasi selesai, dokter keluar. Wali pasien, operasi berjalan lancar. Pendonor dan pasien, keduanya dalam kondisi stabil. Terima kasih dokter, terima kasih banyak. Aku berulang kali membungkukkan badan. Air mata menetes, air mata kelegaan. Aku pergi menemui ibu yang dipindahkan ke ruang pemulihan. Terbaring dengan masker oksigen, ibu terlihat sangat kecil. Dia menggenggam tanganku erat. Citra, iya Bu, tidak apa-apa. Operasinya sudah selesai dengan baik. Maaf ya, gara-gara ibu sakit. Ibu bicara apa? Ibu tidak salah apa-apa. Ibu perlahan menutup matanya. Aku menggenggam tangan ibu dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Saat itu ponselku berdering lagi. Dari suamiku, operasinya sudah selesai? Iya, baru saja selesai. Syukurlah, aku sudah selesai main golf. Malam ini ada jamuan makan, jadi sepertinya akan pulang malam. Kamu pulang duluan saja. Baiklah. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Suamiku pun menutup telepon. Malam itu, aku tertidur di kursi rumah sakit. Aku tidak bisa meninggalkan sisi ibu. Seorang perawat membawakanku selimut. Ibu Wali pasti lelah. Istirahatlah sebentar. Terima kasih. Aku menarik selimut dan memejamkan mata. Tapi aku tidak bisa tidur. Angka-angka terus berputar di kepalaku. Catatan serupiah ibu mertuaku, biaya jamuan golf suamiku, jejak uang yang kuperoleh mengalir ke keluarga Santoso. Dan kemudian, aku merasakan sensasi aneh. Aku teringat bahwa letak beberapa lembar meterai 10.000 milikku di rumah terasa sedikit berubah. Beberapa hari yang lalu saat membuka laci, meterai itu diletakkan dengan sudut yang berbeda dari biasanya. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, mengira aku sendiri yang salah menaruhnya, tapi sekarang terasa ganjil. Mungkin ini yang disebut intuisi seorang konsultan pajak. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi mobile banking. Aku membuka semua tab dan memeriksanya satu persatu. Lalu, sebuah kalimat yang tidak biasa menarik perhatianku. Informasi pengiriman dokumen terkait pinjaman. Jantungku berdebar. Pinjaman? Aku tidak ingat pernah mengajukan pinjaman. Aku pikir mungkin itu pinjaman modal kerja untuk kantorku. Tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, itu atas nama pribadi. Keesokan paginya, tepat pukul 9, aku menelepon call center bank. Ibu nasabah, setelah kami periksa, ada pinjaman kredit yang dicairkan atas nama ibu pada tanggal 15 April. Berapa jumlahnya? Sebesar 2 miliar rupiah. Aku hampir menjatuhkan telepon. 2 miliar? Kapan aku meminjam uang sebanyak itu? Ibu telah menyerahkan dokumen beserta tanda tangan di atas materai.
dan penandatanganan digital juga telah selesai. Tidak, saya tidak ingat melakukan prosedur seperti itu. Kalau begitu, ibu perlu datang ke cabang bank untuk melakukan verifikasi. Kakiku lemas, aku terduduk di bangku lorong, pikiranku kosong. Saat itu, di bawah cahaya ruang operasi, sebuah kesadaran dingin datang kepadaku. Hari ketika letak meteraiku berubah, suamiku pulang lebih awal. Dan beberapa hari setelahnya, aku ingat mendengar suara adiknya, Sari, berbicara di telepon, "Mas, bisa bantu sedikit untuk dana apartemen?" Aku membuka aplikasi catatan lagi dengan tangan gemetar dan menuliskan, "Meterai, pinjaman 2 miliar, perlu dicek." Lorong ruang operasi begitu sunyi. Namun, di dalam hatiku, sesuatu mulai bergerak. Aku mengusap air mata dan kembali ke kamar ibu. Ibu masih tertidur lelap. Aku menggenggam tangannya sekali lagi. "Ibu, tenang saja, aku akan melindungimu dan aku bersumpah dalam hati. Mulai sekarang, aku tidak akan menangis lagi. Inilah permulaannya." 2 minggu telah berlalu sejak operasi. Pemulihan ibu berjalan lancar dan kakakku juga sudah pulang dengan sehat. Aku sibuk bolak-balik antara rumah sakit dan kantor setiap hari. Di tengah kesibukan itu, ibu mertuaku menelepon. "Citra, akhir pekan ini datanglah ke rumah. Adiknya Budi juga akan datang." "Ah, baik Bu, saya mengerti." Meskipun aku menjawab ya, dalam hati aku menghela napas. Mengatakan adiknya datang sebenarnya berarti seluruh keluarga Santoso berkumpul untuk sesi evaluasi menantu. Akhir pekan itu, aku pergi ke rumah keluarga Santoso di Bekasi. Suamiku, Budi, tidak berbicara sepatah kata pun selama menyetir. Aku juga tidak mengajaknya bicara. Sejak hari operasi ibu, seolah ada dinding tak kasat mata di antara kami. Sesampainya di rumah Santoso, adiknya Sari sudah ada di sana. "Mas Budi, Mbak Citra, ayo masuk." "Oh, ibu di dalam?" Saat membuka pintu depan dan masuk, ibu mertuaku sedang duduk di sofa ruang tamu, dan di atas meja ada sesuatu yang terbentang. Buku catatan itu. "Bu, kami pulang." "Oh, sudah datang ya? Duduklah." Aku duduk di sofa. Ibu mertuaku menatap wajahku sejenak, lalu mengetuk-ngetuk buku catatan itu dengan jarinya. "Citra, ibumu operasinya berhasil ya?" "Iya Bu, berkat doa semua, berjalan lancar." "Oh baguslah kalau begitu." Omong-omong, suara ibu mertuaku merendah. "Kamu tahu tidak berapa banyak yang sudah kamu terima dari kami sejak menikah dengan keluarga ini?" Seketika, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tahu ini akan dimulai. Maksud ibu bagaimana ya? Lihat ini. Ibu mertuaku mendorong buku catatan itu ke hadapanku. Di sana, tertulis jauh lebih banyak daripada yang kulihat musim gugur lalu. Selama 10 tahun pernikahan, semua uang yang kuterima diatur rapi berdasarkan tanggal dan item. Maret 2015, hadiah pernikahan uang saku 5.000. 2017, hadiah ulang tahun tas 8.900.000. Ibu mertuaku membacanya baris per baris, bahkan hingga satuan rupiah terkecil. "Kamu tahu totalnya jadi berapa?" "Totalnya 48.236.420 rupiah." Aku kehilangan kata-kata. Aku bahkan tidak ingin memeriksa apakah angka itu benar. Aku hanya merasa sesak napas. "Bu, itu kan pemberian antar keluarga. Tidak perlu dihitung." "Tidak, beda. Meskipun keluarga, yang diterima tetaplah diterima." Suara ibu mertuaku dingin. Budi yang duduk di sebelahku hanya melipat tangan. "Mas Budi," aku menatap suamiku. Tatapan memohon bantuan. Namun, suamiku memalingkan wajah. "Apa yang dikatakan ibu juga tidak salah. Itu kan uang yang keluarga kita keluarkan untukmu. Itu fakta." "Tidak, aku tidak percaya dengan telingaku sendiri." Sekarang suamiku sendiri membela ibunya. Kalau begitu, aku juga harus menghitung semua yang kuterima dari keluargaku. Perabotan yang ibu siapkan saat menikah, uang saku setiap lebaran, apa itu semua juga harus kucatat di buku. Suaraku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sakit hati. "Keluargamu? Ya keluargamu. Keluarga kami ya keluarga kami. Lagi pula Citra, kamu kan menantu di keluarga ini. Mencatat uang yang dikeluarkan untuk menantu itu hal yang wajar." Ibu mertuaku berkata dengan tenang, seolah itu adalah hal yang paling benar di dunia. Saat itu, adiknya Sari menyela, "Mbak Citra, jangan buat ibu marah. Ibu kan kesepian, makanya bilang begitu." "Kesepian? Apa ini tindakan karena kesepian?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak. "Sari, ini bukan soal kesepian atau..." "Mbak Citra, tolong mengertilah. Kita kan keluarga. Kalau keluarga harus saling mengerti dan mengalah."
Nada bicara Sari lembut, tapi tatapannya dingin. Aku bisa melihat niatnya untuk menekanku. Aku menutup mulut. Aku sadar tidak ada gunanya bicara lagi. Di rumah ini, aku bukan keluarga. Aku hanyalah orang luar dengan status menantu. Waktu makan tiba. Makanan yang disiapkan ibu mertuaku tersaji di meja. Aku duduk dan mencoba makan, tapi makanan itu tidak bisa kutelan. Citra, makan yang benar ya. Masakan ibu enak kan? Aku mengangguk pada ucapan ibu mertuaku. Iya bu, enak. Baguslah kalau begitu. Oh dan juga ibu mertuaku meletakkan sendoknya. Adik iparmu Sari ini sedang ada masalah. Kontrak sewanya akan segera habis dan dia khawatir. Aku mengangkat wajah. Menatap ibu mertuaku. Sari memasang ekspresi sedih. Akhir-akhir ini harga sewa naik drastis. Untuk perpanjangan butuh tambahan sekitar 50 juta. Tapi dengan keuangan kami rasanya berat. Suara Sari sedikit bergetar. Seolah dia benar-benar dalam kesulitan. Jadi Budi, apa kamu bisa sedikit membantunya? Ibu mertuaku menatap suamiku. Budi terdiam sejenak lalu menjawab. Bu, aku juga sedang sibuk dengan proyek besar di kantor. Nanti setelah itu selesai, akan aku pikirkan. Oh baiklah. Tapi jangan terlalu lama ya. Sari sedang butuh cepat. Aku mendengarkan percakapan itu sambil menghitung dalam hati. 50 juta sebagai dana untuk apartemen Sari. Dan tiba-tiba pinjaman 2 miliar yang kucek beberapa hari lalu terlintas di benakku. Jangan-jangan firasat buruk melintas di dadaku, tapi aku tidak punya bukti. Aku memilih diam untuk sementara. Setelah makan selesai, aku pergi ke dapur untuk mencuci piring. Ibu mertua dan adik ipar berbicara di ruang tamu, sementara suamiku menonton TV. Sambil mencuci piring di dapur, aku mendengar percakapan mereka. Bu, apa Mas Budi benar-benar akan membantu? Tenang saja, kakakmu itu pasti akan mendengarkan ibu. Lagi pula, ada uang Mbak Citra kan? Uang Mbak Citra? Iya, dia kan punya kantor konsultan pajak. Pasti penghasilannya lumayan. Tinggal digabungkan saja dengan penghasilan Budi. Aku berhenti mencuci piring. Menggunakan uangku untuk dana apartemen Sari? Tanpa persetujuanku. Tapi kalau Mbak Citra tidak mau bagaimana? Tidak mau pun mau bagaimana lagi? Membantu keluarga suami itu kewajiban menantu. Benar kan? Iya juga ya Bu. Keduanya tertawa. Aku menutup keran dan mengeringkan tangan dengan handuk. Tanganku gemetar. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, suasana hening. Aku menatap keluar jendela sambil berpikir. Angka-angka terus berputar di kepalaku. Catatan serupiah Rp46.426.420, dana apartemen Sari 50 juta. Pinjaman 2 miliar. Bagaimana semua angka ini terhubung? Sebagai seorang konsultan pajak, intuisiku mulai bekerja. Sesampainya di rumah, saat suamiku sedang mandi, aku menuju ruang kerja. Aku menyalakan komputer dan sekali lagi mengakses aplikasi mobile banking. Tanggal pencairan pinjaman 2 miliar 15 April. Kapan hari itu? Aku memeriksa kalender seminggu sebelum operasi ibuku saat aku sedang sibuk mempersiapkan keperluan rumah sakit. Aku memeriksa detail pinjaman dengan teliti. Tujuan penggunaan dana tertulis sebagai dana kebutuhan hidup, tetapi rekening tujuannya bukan rekeningku. Rekening siapa? Aku mencatat nomor rekening itu, dan aku memutuskan untuk memeriksanya di bank besok. Aku masuk ke kamar tidur tetapi tidak bisa tidur. Di sebelahku suamiku mendengkur. Aku menatap wajahnya yang tertidur. Apa kamu benar-benar melakukan ini? Aku ingin bertanya, tetapi mulutku terkunci. Jika itu benar, apa yang harus kulakukan? Malam itu, aku membuka aplikasi catatan di ponselku dan menulis buku catatan Rp1, 48.236.420. Dana apartemen Sari butuh 50 juta. Kemungkinan terkait dengan pinjaman 2 miliar perlu dicek. Ini adalah kebiasaan sebagai konsultan pajak. Mencatat segalanya, melacak, dan menghubungkannya. Dan aku menyadari, buku catatan serupiah ibu mertuaku mungkin bukan sekadar buku kas rumah tangga, melainkan alat untuk menutupi kejahatan. Dengan logika karena kami sudah mengeluarkan banyak uang untukmu, wajar jika kami menggunakan sedikit uangmu, mereka mencoba membenarkan pengambilan uang tanpa persetujuanku. Aku menarik selimut dan memejamkan mata. Tapi pikiranku terus berputar. Angka, kecurigaan, ketakutan, semua bercampur aduk. Malam itu, halaman-halaman buku catatan yang terbentang di ruang tamu rumah Santoso terasa seperti taring. Dan aku sadar, mulai sekarang, aku juga harus membuat buku catatanku sendiri. Buku catatan untuk merekam kejahatan mereka.
Senin pagi, aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Kantor konsultan pajakku di dekat stasiun Sudirman, meskipun kecil, adalah tempat yang lengkap. Aku punya 3 staf, dan di antara mereka, Wati, seorang staf administrasi, telah bekerja bersamaku selama 5 tahun. Pagi sekali, Bu, sapa Wati sambil menyodorkan kopi. Aku berterima kasih dan menerimanya. Iya, hari ini aku harus mampir ke bank. Ke bank? Ada apa, Bu? Bukan apa-apa, urusan pribadi, aku mengelak. Aku belum mau menceritakannya pada Wati. Saat istirahat makan siang, aku mengunjungi cabang bank di dekat kantor. Aku meminta petugas di teller untuk memeriksa riwayat pinjamanku. Mohon KTP-nya, Bu. Aku memberikan KTP, dan petugas itu mengoperasikan komputernya. Tak lama, sebuah cetakan keluar. Ibu, pinjaman kredit sebesar 2 miliar rupiah yang dicairkan pada 15 April. Benar. Tapi bisakah saya tahu kemana uang ini dikirim? Baik, mohon tunggu sebentar. Petugas itu memeriksa lagi. Lalu berkata, seluruh dana ditransfer ke rekening di Bank Mandiri. Aku mencatat nomor rekening itu. Lalu bertanya, bolehkah saya tahu siapa nama pemilik rekening ini? Mohon maaf, Bu, itu informasi pribadi. Kami tidak bisa memberitahukannya. Baiklah, aku keluar dari bank, tapi aku tidak menyerah. Selama ada nomor rekening, ada cara untuk mengetahui nama pemiliknya. Kembali ke kantor, aku mulai mencari data dengan diam-diam. Sebagai konsultan pajak, aku terbiasa menangani data keuangan klien. Aku memiliki pengetahuan dari proses itu. Pengecekan nomor rekening tentu saja bukan ilegal. Jika ada tujuan bisnis yang sah, itu dimungkinkan. Namun, saat aku berhasil memeriksanya, aku menahan napas. Pemilik rekening, Sari Santoso, adik iparku. 2 miliar rupiah yang dipinjam dengan tanda tangan dan KTP-ku seluruhnya masuk ke rekening adik iparku. Aku terduduk lemas di kursi. Tanganku gemetar. Sekarang jelas. Suamiku memasukkan tanda tanganku untuk mendapatkan dana apartemen adiknya. Ini kejahatan, jelas-jelas kejahatan. Aku memejamkan mata. Kemarahan membuncah, tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa takut. Fakta bahwa seorang pengacara yang memahami hukum telah melanggar hukum dan orang itu adalah suamiku, sulit ku percaya. Aku duduk di depan komputer dan membuat sebuah file Excel, judulnya Bukti. Aku mulai menuliskannya satu persatu. Tanggal pencairan pinjaman 15 April 2024. Jumlah pinjaman 2 miliar rupiah. Rekening tujuan Sari Santoso. Perkiraan penggunaan tanda tangan KTP antara 12,14 April 2024 tanpa persetujuan pemilik. Aku memindai cetakan yang kudapat dari bank dan melampirkannya ke file. Seminggu kemudian, aku mulai menggeledah rumah setelah suamiku berangkat kerja. Aku membuka laci tempat KTP dan materai disimpan. Semuanya ada di tempatnya. Tapi jika dilihat lebih dekat, ada sidik jari halus di map tempat KTP disimpan. Bukan sidik jariku. Aku mengambil ponsel dan memotretnya. Aku juga mengambil tanda tanganku di dokumen lama dan membandingkannya. Mungkin ada jejak pemalsuan. Saat itu, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Aku terkejut dan menoleh. Suamiku masuk. Mas Budi, kenapa sudah pulang? Oh, ada dokumen yang tertinggal. Kamu sedang apa? Tatapan suamiku menajam. Aku buru-buru mengembalikan KTP ke tempatnya. Tidak, hanya ingin memastikan KTP-ku ada. KTP? Kenapa? Ada urusan di kantor yang perlu pakai KTP. Aku berbohong. Suamiku menatapku dengan curiga tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengambil dokumennya dan pergi lagi. Setelah pintu tertutup, aku menghela napas. Jantungku berdebar kencang. Nyaris saja ketahuan. Malam itu, setelah suamiku tertidur pulas, aku diam-diam pergi ke ruang kerja. Laptop suamiku ada di sana. Aku tahu kata sandinya, jadi aku bisa menyalakannya. Aku membuka laptop dan mencari di folder dokumen. Aku berharap menemukan dokumen terkait pinjaman, dan aku menemukannya, sebuah file bernama kontrak apartemen Sari. Aku membukanya, dan muncullah surat perjanjian sewa apartemen adik iparku. Tanggal kontraknya 20 April, 5 hari setelah pencairan pinjaman. Aku menyalin file itu ke USB, lalu mematikan laptop dan kembali ke kamar tidur. Suamiku masih tertidur. Aku menatap wajahnya, wajah yang tertidur pulas. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Aku bertanya dalam hati, tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, di kantor, Wati bertanya padaku, Bu, akhir-akhir ini ada masalah ya? Wajah ibu pucat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Mungkin ada masalah di rumah?
Pertanyaan Wati membuatku mengangkat wajah. Kenapa dia bertanya begitu? Kenapa kamu berpikir begitu? Tidak, hanya saja sepertinya ibu belakangan ini sering memeriksa data dari bank. Seketika aku merasa waspada. Apakah Wati melihat apa yang kukerjakan di komputer? Wati, apa kamu melihat komputersku? Tidak Bu. Hanya kebetulan terlihat saat lewat. Maaf. Wati buru-buru meminta maaf, tapi aku merasa tidak yakin. Sejak saat itu aku selalu menutupi layarku saat bekerja. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke rumah. Pemberitahuan dari bank. Aku membukanya. Pemberitahuan pembayaran bunga atas pinjaman kredit Anda sebesar 2 miliar rupiah. Bunga bulanannya sekitar 8 juta rupiah. Aku membawa surat itu dan mendekati suamiku. Mas Budi, ini apa? Apa? Suamiku yang sedang menonton TV menoleh. Pinjaman ini. Kapan aku meminjam 2 miliar? Ekspresi suamiku menegang. Keheningan sesaat. Itu dokumen pekerjaan. Dokumen pekerjaan. Pinjaman atas namaku itu dokumen pekerjaan. Citra, jangan emosi. Akan ku jelaskan. Jelaskan, baiklah. Coba jelaskan. Aku melipat tangan. Suamiku menghela napas dan berkata, dana untuk apartemen Sari mendadak dibutuhkan. Tapi riwayat kredit Sari tidak memungkinkan untuk pinjaman. Jadi aku meminjam sedikit atas namamu. Tanpa persetujuanku. Aku sudah mencoba meminta izin. Tapi saat itu kamu sedang stres karena operasi ibumu. Jadi aku pikir akan kubicarakan nanti. Tapi ini sudah 2 bulan berlalu. Suaraku meninggi. Suamiku tampak kesal. Kenapa kamu jadi sensitif begini? Saling membantu antar keluarga itu kan wajar. Keluarga? Memakai KTP dan tanda tanganku tanpa izin itu keluarga? Bukan memakai. Apa maksudmu? Kita kan suami istri. Harta suami istri itu kan milik bersama, bukan? Logika suamiku kacau balau. Apakah karena harta suami istri itu milik bersama, lantas boleh mengajukan pinjaman tanpa persetujuan pasangan? Jadi, tanda tangan itu aku sendiri yang buat? Itu, aku yang wakilkan. Artinya kamu memalsukannya. Bukan memalsukan kan, itu tanda tanganmu. Suamiku meninggikan suaranya. Aku hampir tertawa. Seorang pengacara menafsirkan hukum seperti ini. Mas Budi, kamu benar-benar pengacara? Kamu pasti tahu bahwa meminjam atas nama orang lain dengan memalsukan tanda tangan itu adalah kejahatan. Citra, tenanglah. Kalau kita tidak berniat cerai, selesaikan masalah ini baik-baik. Bunganya akan aku bayar, lalu pokoknya itu akan dilunasi Sari saat dia pindah dari apartemen itu. Kapan? 2 tahun lagi. Aku menghela napas. 2 tahun. Selama itu, riwayat kreditku akan tercatat memiliki pinjaman 2 miliar dan aku harus membayar bunga bulanannya. Tidak, lunasi sekarang juga. Apa katamu? Bagaimana caranya melunasi 2 miliar sekarang? Itu urusanmu. Kamu yang membuat masalah ini. Aku melemparkan surat pemberitahuan itu di depan suamiku. Lalu aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, aku menyalakan komputer dan menambahkan item baru ke file Excel. Pengakuan fakta pinjaman 10 Juni 2024. Suami mengaku. Mengakui pemalsuan tanda tangan. Tidak ada rencana pelunasan. Akan dilunasi 2 tahun lagi saat apartemen Sari dikembalikan. Bunga bulanan 8 juta. Aku menyimpan file itu. Dan membuat cadangannya di USB. Seminggu kemudian, di kantor, Wati berkata padaku, Bu, ada masalah di rumah ya? Iya, kenapa? Tidak, hanya khawatir. Akhir-akhir ini ibu terlihat sangat lelah. Aku menatap Wati. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Terima kasih, Wati. Tapi aku tidak apa-apa. Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja, Bu. Iya, aku mengerti. Tapi aku tidak menceritakannya pada Wati. Aku belum bisa menceritakannya pada siapapun. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Pikiran terus berputar di kepalaku. Rumah ini bukan keluarga, ini sebuah organisasi. Catatan serupiah ibu mertuaku, pemalsuan tanda tangan suamiku, dana apartemen adik iparku. Semua ini terasa seperti sebuah rencana. Dan aku adalah sumber dana organisasi itu, struktur di mana aku sebagai konsultan pajak menghasilkan uang dan keluarga Santoso menggunakannya sesuka hati. Aku memejamkan mata dan bersumpah, baiklah, kalau begitu aku juga akan mulai mengumpulkan bukti. Naluri konsultan pajakku bangkit, mengejar angka, memahami alur, dan menumpuk bukti. Itulah keahlianku. Saat topeng bernama keluarga terlepas, yang tersisa hanyalah kejahatan. Dan aku mulai mencatat kejahatan itu. Musim panas yang gerah, aku mengunjungi kantor pusat bank.
Tujuannya untuk melihat dokumen asli perjanjian pinjaman. Ibu, ini dokumen yang ibu serahkan saat pencairan pinjaman. Petugas itu memberiku sebuah map. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Ada formulir aplikasi. Di sana tertulis namaku dan di kolom tanda tangan ada tanda tanganku. Tidak, sesuatu yang terlihat seperti tanda tanganku. Aku memeriksanya dengan teliti. Mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Tekanan, sudut, kecepatan goresan. Mataku yang telah memeriksa ribuan dokumen sebagai konsultan pajak bisa melihatnya. Sepertinya ini bukan tulisan saya. Oh, tapi ibu juga menyerahkan surat keterangan asli dari Disduk Capil dan tanda tangan digital juga sudah selesai. Tanda tangan digital? Aku terkejut, sampai tanda tangan digital. Benar, verifikasi identitas dilakukan melalui aplikasi mobile dan tanda tangan telah diberikan. Dengan ponsel saya? Iya. Kode verifikasi dikirim ke nomor ponsel atas nama ibu dan verifikasi selesai dari nomor tersebut. Pikiranku kacau. Diverifikasi dengan ponselku, jadi Budi diam-diam menggunakan ponselku. Seketika aku merinding. Tidak cukup dengan memalsukan tanda tangan, dia juga diam-diam menggunakan ponselku. Bolehkah saya tahu waktu verifikasi hari itu? Tentu. 15 April 2024 pukul 11,23 pagi. Aku mengambil buku agendaku dan memeriksanya. Pagi tanggal 15 April. Hari itu, aku ada di rumah sakit. Untuk pemeriksaan pasca operasi ibu seminggu setelahnya, ponselku kutinggalkan di rumah. Baterainya hampir habis. Saat itulah semua kepingan puzzle menyatu. Suamiku, saat aku tidak ada di rumah, melakukan verifikasi dengan ponselku dan menyelesaikan tanda tangan digital. Bisakah saya minta salinan dokumennya? Tentu, bisa. Aku meminta salinan semua dokumen dan keluar dari bank. Duduk di dalam mobil, aku melihat dokumen itu sekali lagi. Tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Apa yang harus kulakukan? Melapor ke polisi. Tapi suamiku adalah seorang pengacara, orang yang memahami hukum. Jika aku melapor, suamiku pasti akan mencari cara untuk lolos. Atau mungkin dia akan membalikan keadaan dan menjadikanku kaki tangannya. Sore itu, saat pulang, suamiku sudah ada di rumah, tapi tidak sendirian. Ibu mertua dan adik iparku juga ada. Ada apa ini? Aku berdiri di ambang pintu dan bertanya. Mereka bertiga duduk di sofa ruang tamu dan menatapku. Citra, duduklah, kata ibu mertuaku. Aku meletakkan tas dan duduk di sofa. Aku merasa tegang. Citra, kamu tahu kan kenapa kami berkumpul hari ini? Saya tidak tahu. Soal pinjaman ini. Ibu mertuaku menunjuk ke atas meja. Ada surat pemberitahuan pinjaman. Bu, itu. Citra, kamu kan sudah setuju. Suara ibu mertuaku dingin. Tidak, saya tidak setuju. Lalu tanda tangan ini apa? Bukankah ini namamu? Itu Mas Budi yang. Aku kenapa? Kamu mau bilang aku yang memalsukannya? Suamiku menyela. Ada nada mengejek dalam suaranya. Citra, kamu kan sudah setuju. Hari itu saat aku telepon, kamu bilang baiklah. Apa katamu? Aku terperangah. Aku tidak ingat menerima telepon seperti itu. Aku tidak ingat menerima telepon seperti itu. Ada. Kamu saja yang tidak ingat. Waktu itu kan kamu sedang stres di rumah sakit. Suamiku berbohong dengan tenang. Aku kehilangan kata-kata. Citra, Budi anakku tidak mungkin berbohong. Kamu yang setuju. Ibu mertuaku membela putranya. Adik iparku juga ikut campur. Mbak Citra, saya juga merasa bersalah. Tapi saya dengar Mbak akan membantu. Mas Budi yang bilang begitu. Sari memasang ekspresi seperti akan menangis. Akting berpura-pura menjadi korban. Sari, aku tidak ingat pernah mengatakan itu. Mbak Citra, kenapa Mbak bilang begitu? Kita kan keluarga. Keluarga melakukan hal seperti ini. Suaraku meninggi. Ibu mertuaku menggebrak meja. Citra, kecilkan suaramu. Kamu sedang bicara dengan siapa? Bu, ini kan aneh. Mengajukan pinjaman atas nama saya tanpa persetujuan saya, apa itu mungkin? Sudah dibilangkan persetujuanmu ada. Kamu saja yang lupa. Tidak ada. Aku berteriak. Tapi mereka bertiga tidak mempercayaiku. Tidak, mereka tidak mau percaya. Citra, tenanglah dan lihat ini sebentar. Ibu mertuaku mengeluarkan buku catatan yang sudah kukenal. Buku catatan itu, kamu ingatkan uang yang kamu terima dari kami, 48 juta. Kalau dihitung dengan bunga, hampir 50 juta. Apa hubungannya dengan sekarang? Ada hubungannya. Kamu punya utang pada kami, jadi wajar kan kalau kamu membantu soal pinjaman kali ini. Napasku sesak. Ternyata ini tujuannya. Buku catatan serupiah adalah alat untuk mengendalikanku dan menjadi dasar untuk membenarkan pengajuan pinjaman tanpa persetujuanku. Bu, itu kan pemberian antar keluarga. Benar,
Keluarga. Makanya kali ini juga, sebagai keluarga, kamu membantu. Apa masalahnya? Logika ibu mertuaku sempurna. Tidak, sempurna dalam penyimpangannya. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kata lagi. Aku sadar berbicara dengan orang-orang ini tidak ada gunanya. Baiklah, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku berdiri. Saat akan masuk ke kamar, ibu mertuaku berkata, "Citra, terima kasih sudah mengerti. Kita kan keluarga." Aku tidak menjawab. Aku menutup pintu dan merebahkan diri di tempat tidur. Air mata mengalir. Aku merasa sakit hati, marah. Tapi di atas segalanya, aku merasa tidak berdaya. Apa yang bisa kulakukan? Jika melapor ke polisi, suamiku adalah pengacara. Dia bisa memalsukan bukti dan menjadikanku kaki tangannya. Jika bercerai, buku catatan serupiah ibu mertuaku akan menjadi bukti. Mereka pasti akan memintaku mengembalikan semua uang yang kuterima. Aku putus asa, merasa jatuh ke titik terendah. Saat itu, ponselku berdering dari ibuku. "Citra, kamu baik-baik saja?" "Iya bu, aku baik-baik saja. Suaramu terdengar murung. Ada apa?" "Tidak apa-apa, aku berbohong. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir." "Ibu bagaimana kondisinya?" "Sudah baik. Semua berkat kamu anakku." Suara ibu hangat. Mendengar suara itu, aku menahan air mata. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Bintang-bintang terlihat di langit malam, dan tiba-tiba aku berpikir, benar, demi ibu juga, aku tidak boleh kalah. Aku bangkit dan menyalakan komputer. Menggusap air mata, aku membuka file Excel dan membuat sheet baru, judulnya Serangan Balik. Aku mulai menuliskannya satu persatu. Daftar bukti yang dibutuhkan, metode pengumpulan, perkiraan waktu. Ini naluri seorang konsultan pajak, menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat rencana pelaksanaan. Baiklah, berhenti menangis. Mari kita selesaikan dengan dokumen. Malam itu, aku mengetik di keyboard. Air mata sudah mengering, yang tersisa hanyalah akal sehat yang dingin. Ini bukan balas dendam, ini pembelaan diri, perjuangan untuk melindungi diriku, untuk melindungi ibuku. Sejak hari itu, aku bangun setiap hari pukul 5 pagi. Saat suamiku masih tertidur pulas, aku diam-diam pergi ke ruang kerja dan mulai bekerja. Aku meredupkan kecerahan layar komputer seminimal mungkin dan menekan tombol keyboard dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara. 3 bulan, itulah waktu yang kuberikan pada diriku sendiri. Dalam 3 bulan, aku harus menciptakan bukti yang sempurna. Jika terburu-buru, ada kemungkinan ketahuan. Jika terlalu lambat, suamiku bisa bertindak lebih dulu. Aku mengerahkan semua keahlian yang telah kukumpulkan selama 15 tahun bekerja sebagai konsultan pajak. Excel adalah senjataku, mengatur angka, menemukan pola, dan mengungkap kontradiksi. Itulah bidang keahlianku. Yang pertama kuamankan adalah catatan penggunaan KTP-ku. Setiap kali KTP digunakan untuk verifikasi data, catatannya akan tersimpan. Aku, melalui prosedur verifikasi diri, mendapatkan riwayat semua penggunaan KTP atas namaku. 12 April 2024, ada satu catatan penggunaan yang bukan olehku. Lokasinya di kantor Disduk Capil, Jakarta Selatan. Waktunya pukul 10.30 pagi. Aku memeriksa jadwalku hari itu. Di buku agenda, pukul 10 pagi tanggal 12 April, aku ada pertemuan dengan klien di sebuah perusahaan di Sudirman. Jadi, secara fisik mustahil bagiku untuk berada di kantor Disduk Capil pada saat yang sama. Aku mengumpulkan bukti hari itu. Email korespondensi saat pertemuan, notulen rapat, bahkan tanda terima parkir. Semuanya kupindai dan kususun dalam satu file. Kedua, catatan akses perbankan. Aku secara resmi meminta kepada bank dan mendapatkan catatan semua transaksi keuangan elektronik yang dilakukan atas namaku. Alamat IP akses, informasi perangkat, hingga informasi lokasi, semuanya tercatat. 15 April, pukul 11.23 pagi, saat tanda tangan digital untuk kontrak pinjaman dilakukan. Lokasi aksesnya adalah rumah kami. Alamat IP-nya juga dari Wi-Fi rumah. Tapi informasi perangkat menunjukkan ponsel yang kugunakan. Namun, aku tidak ada di rumah saat itu. Aku ada di rumah sakit. Aku merekonstruksi aktivitasku hari itu. Catatan parkir rumah sakit, waktu pendaftaran konsultasi, hingga catatan keluar masuk kamar ibu, semuanya kuamankan. Dari pukul 10 pagi hingga 2 siang, aku ada di rumah sakit. Secara logis, tidak mungkin aku mengoperasikan ponsel di rumah. Ketiga, analisis tanda tangan digital. Dokumen yang kudapat dari bank mencatat tanda tangan digital.
Aku menganalisis kecepatan tanda tangan itu. Umumnya, saat seseorang menandatangani di layar ponsel, butuh waktu sekitar 1 hingga 3 detik. Jika tidak terbiasa, bisa lebih lama. Tapi catatan tanda tangan di kontrak pinjaman menunjukkan 0,8 detik. Terlalu cepat. Seolah-olah tanda tangan itu sudah disiapkan sebelumnya dan ditempelkan. Aku mendalami bagian ini secara intensif. Pola tanda tangan, grafik tekanan dan kecepatan, semuanya ku analisis secara detail. Terakhir, alur dana. Dari mana 2 miliar itu datang dan kemana perginya, aku melacak jejaknya dengan sempurna. Pencairan pinjaman, rekeningku, transfer instan, rekening Sari Santoso, rekening pengembang properti, rekening pemilik. Semua transaksi terjadi hanya dalam waktu 2 jam, seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya. Aku menggabungkan semua materi ini ke dalam satu file Excel, membuat cadangan di USB dan juga mengunggahnya ke cloud. Untuk berjaga-jaga, aku menyimpannya di 3 lokasi terpisah. Pertengahan Oktober, saat pekerjaan hampir selesai, di kantor, Wati mendekatiku. Bu, akhir-akhir ini sering lembur ya? Apa sedang menangani proyek besar? Tidak, hanya sedang merapikan beberapa urusan pribadi. Kalau ada yang bisa saya bantu, katakan saja Bu. Saya jago merapikan dokumen. Tawaran Wati terdengar tulus, tapi aku menolaknya. Tidak apa-apa Wati, ini harus kukerjakan sendiri. Begitu ya? Kalau begitu, bagaimana kalau saya bantu buat cadangan filenya saja? Bahaya kan kalau komputernya rusak? Tidak, cadangannya akan kubuat sendiri. Aku menatap mata Wati. Aku merasa ada yang aneh. Perhatiannya terlalu besar. Malam itu saat pulang, suamiku menungguku di ruang tamu. Citra, ada yang ingin kubicarakan. Bicara apa? Aku meletakkan tas dan duduk di sofa. Suamiku memasang ekspresi serius. Akhir-akhir ini kamu sedang apa? Ku dengar kamu beberapa kali bertanya ke bank, memeriksa riwayat pinjaman, meminta riwayat transaksi keuangan elektronik. Apa yang sedang kamu rencanakan? Jantungku berdebar. Bagaimana dia tahu? Apakah informasi bocor dari bank? Memangnya kenapa kalau aku memeriksa riwayat transaksiku sendiri? Tentu saja jadi masalah. Aku tahu persis apa yang sedang kamu rencanakan terhadapku. Suara suamiku merendah. Mas Budi, kamu yang memulai ini kan? Mengajukan pinjaman atas namaku tanpa persetujuanku dan memalsukan tanda tanganku. Memalsukan? Apa kita perlu mempermasalahkan hal sekecil itu dalam pernikahan? Tentu saja, ini kejahatan. Kejahatan? Kamu berniat menuntutku? Suamiku bangkit dari sofa. Dia menatapku dari atas dan berkata, Citra, sadarlah. Kalau kamu menuntutku, kamu juga akan hancur. Maksudmu, ingat buku catatan ibuku? Uang 50 juta yang kamu terima dari keluarga kita. Semua itu akan menjadi bukti. Kamu yang sudah menggunakan uang keluarga kita, sekarang malah berkhianat. Suamiku tertawa sinis. Lagi pula, file bukti yang sedang kamu buat itu tidak akan ada gunanya. Aku ini pengacara, orang yang memahami hukum. Seberapa banyak pun data yang kamu kumpulkan, di pengadilan aku yang akan menang. Aku menatap suamiku. Apakah ini orang yang pernah kucintai? Iya, coba saja. Kita bertemu di pengadilan. Apa katamu? Jika kamu pengacara, aku ini konsultan pajak. Mari kita bertarung dengan angka. Aku berdiri dan masuk ke kamar. Suamiku sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi aku menutup pintu. Keesokan paginya, saat tiba di kantor, Wati berdiri di depan mejaku. Bu, maaf. Kemarin setelah pulang, saya meminjam komputer ibu sebentar. Ada data mendesak yang harus dikerjakan. Komputerku? Iya, maaf. Komputer saya sedang rusak. Aku duduk dan menyalakan komputer. Setelah login, aku membuka file Explorer. Aku memeriksa riwayat file yang baru dibuka. Di sana ada file bernama Bukti Final XLS Explore. Tercatat diakses pukul 11.47 malam kemarin. Aku menatap Wati. Wati memalingkan wajah. Wati, kamu melihat file ini? Maaf Bu, tidak sengaja terklik. Tidak sengaja, file yang dilindungi kata sandi tidak sengaja terklik, suaraku menjadi dingin. Wati tampak panik. Bu, sungguh, maaf, saya hanya penasaran. Penasaran? Atau ada yang menyuruhmu? Mas Budi yang menyuruhmu kan? Wajah Wati pucat pasi. Aku yakin Wati terhubung dengan suamiku. Bu, saya, Wati, bicaralah jujur. Apa yang dikatakan Mas Budi? Wati menggigit bibirnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulut. Pak pengacara menghubungi saya. Dia ingin tahu apa yang sedang ibu kerjakan. Lalu saya sesekali
memberitahukan isi pekerjaan ibu di komputer. Aku menghela napas. Pengkhianatan. Rekan kerja yang telah bekerja bersamaku selama 5 tahun mengkhianatiku. Kenapa? Saya punya utang. Pak pengacara bilang akan membantu. Utang? Iya, sekitar 30 juta. Pak pengacara bilang akan meminjamkan tanpa bunga. Sebagai gantinya, dia minta sedikit informasi tentang pekerjaan ibu. Aku hampir tertawa. Suamiku dengan tepat memanfaatkan kelemahan Wati. Wati, baiklah, sudah cukup Bu. Tidak apa-apa, aku sudah mengerti. Aku meminta Wati keluar dari ruanganku dan duduk di depan komputer. Ternyata, file yang dilihat Wati adalah file palsu. Aku sudah menduganya, makanya aku memisahkan file asli dan file palsu. Di file palsu, aku sengaja hanya memasukkan bukti yang tidak lengkap. Konten yang bisa dengan mudah dibantah oleh suamiku. Wati pasti melihat itu dan melaporkannya pada suamiku. File yang asli kusembunyikan di tempat lain, di akun cloud yang berbeda. Di tempat yang tidak diketahui oleh suamiku maupun Wati, aku membuka file yang asli dan mulai melakukan pengecekan terakhir. Awal November, aku mengunjungi kantor pusat bank. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada divisi audit, tapi tidak mudah. Divisi audit tidak mungkin menerima keluhan dari nasabah perorangan. Bu, untuk konsultasi seperti ini, silakan ke cabang. Tidak, ini bukan sekadar keluhan. Ini masalah pengendalian internal. Aku menunjukkan sebagian dokumen kepada staf. Situasi pemalsuan tanda tangan, kejanggalan kecepatan tanda tangan digital, hingga ketidaksesuaian alamat IP. Staf itu melihat dokumen dan ekspresinya menegang. Mohon tunggu sebentar. 10 menit kemudian, seorang pria keluar. Pria berkacamata berusia sekitar awal 40-an. Selamat siang. Saya Tirtayasa dari Divisi Audit Internal. Saya Citra. Kami berjabat tangan. Pak Tirtayasa mengantarku ke ruang konsultasi. Ibu Citra, konsultan pajak. Saya sudah memeriksa dokumennya. Ini masalah yang serius. Benar. Makanya saya datang untuk memberikan informasi. Jika berkenan, bolehkah saya melihat semua dokumennya? Aku mengeluarkan USB. Di dalamnya ada file yang asli. Pak Tirtayasa membuka file itu dan memeriksanya satu persatu. Butuh waktu cukup lama. Sekitar 30 menit kemudian, dia mengangkat wajah. Ibu Citra, apa ini benar-benar ibu sendiri yang membuatnya? Benar, luar biasa. Ini lebih rinci daripada yang biasa dibuat oleh tim audit kami. Pak Tirtayasa terkesan. Dengan materi seperti ini bukan lagi keluhan, melainkan kasus. Pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan identitas. Dari sudut pandang kami pun ini adalah kegagalan pengendalian internal yang serius. Jadi, Bapak bisa membantu saya? Tentu saja. Kami akan memulai investigasi resmi. Aku menghela napas lega. Akhirnya, aku tidak sendirian lagi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, justru kami yang berterima kasih. Ibu telah memberikan kami kesempatan untuk mencegah kasus seperti ini. Pak Tirtayasa menyodorkan kartu namanya. Kedepannya, kami mungkin akan sering menghubungi Ibu. Mohon kerjasamanya. Baik, saya mengerti. Aku keluar dari bank. Sinar matahari musim gugur terasa hangat. Untuk pertama kalinya, benar-benar pertama kalinya, aku merasa melihat secercah harapan. Malam itu, aku menelepon ibuku. Bu, ini aku. Citra, kamu baik-baik saja? Iya, Bu. Sepertinya sebentar lagi akan ada kabar baik. Kabar baik apa? Nanti ku ceritakan. Aku sayang ibu, ibu juga sayang kamu anakku. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Aku sekarang tahu bahwa dokumen bisa menyelamatkan orang dan selembar Excel bisa menjadi taring. Akhir November, tiba-tiba ibu mertuaku menelepon. Citra, ibu masuk rumah sakit. Loh Bu, kenapa? Hernia tulang belakangku kambuh dan harus dioperasi. Ibu sudah bilang ke Budi, jadi kamu juga tahu ya. Telepon terputus. Aku menatap ponselku. Operasi ibu mertua? Sore itu, suamiku pulang lebih awal. Sudah dengar soal operasi ibu? Iya, katanya Selasa depan. Jadi begini, suamiku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan hati-hati. Aku ingin kamu yang merawat ibu. Apa katamu? Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Waktu ibuku operasi, kamu kan pergi main golf. Sekarang kamu menyuruhku merawat ibumu? Citra, dulu dan sekarang kan beda. Apanya yang beda? Ibumu kan ada kakakmu, tapi ibuku hanya punya aku.
Dan aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan kantor. Aku hampir tertawa. Logika orang ini benar-benar luar biasa. Aku tidak mau. Apa katamu? Aku bilang tidak mau. Aku juga sibuk. Ada pekerjaan di kantor. Citra, kamu bicara apa? Merawat ibu mertua itu kewajiban menantu, kan? Suara suamiku meninggi. Kewajiban. Apa kamu punya hak untuk bicara soal kewajiban? Apa maksudmu? Seperti yang kukatakan. Kalau perlu merawat ibu mertua, sewa saja perawat pribadi. Aku berkata dengan dingin. Suamiku marah hingga wajahnya memerah. Jadi kamu benar-benar tidak mau? Iya, tidak mau. Baiklah. Kalau begitu aku juga akan bersiap-siap. Suamiku masuk ke kamar dan membanting pintu. Aku ditinggal sendirian di ruang tamu. Selasa depan, hari operasi. Aku berangkat ke kantor seperti biasa. Suamiku menelepon berkali-kali, tapi tidak kuangkat. Sekitar pukul 3 sore, sebuah pesan masuk. Operasi ibu sudah selesai. Kamu yakin mau begini terus? Aku tidak membalas dan terus bekerja. Pukul 7 malam saat pulang suamiku duduk di sofa. Di sebelahnya ada adik iparku Sari. Mbak Citra, bagaimana bisa Mbak melakukan ini? Ibu kan habis operasi. Sari berkata dengan suara seperti akan menangis. Sari, sewa saja perawat pribadi. Perawat pribadi Mbak akan menantunya. Meskipun menantu bukan berarti harus merawat tanpa syarat. Aku meletakkan tas dan pergi ke dapur. Saat sedang minum air, suamiku menyusul. Citra, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa apanya? Aku kan sudah bilang aku sibuk. Sibuk? Apa pekerjaan di kantor konsultan pajak sesibuk itu? Iya sibuk. Aku harus mempersiapkan diri ke pengadilan. Aku menatap lurus ke arah suamiku. Wajah suamiku menegang. Pengadilan? Mempersiapkan gugatan cerai dan laporan pidana. Apa? Suamiku merendahkan suaranya. Karena ada Sari di ruang tamu. Citra, apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar akan menuntutku? Iya, pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan identitas, semua buktinya ada. Aku mengambil ponsel dan menunjukkan daftar file. Suamiku melihat layar dan tertawa. Ini, kamu pikir bisa menang melawanku dengan ini? Kenapa tidak percaya diri? Tentu saja aku percaya diri. Citra, aku ini pengacara, di pengadilan. Hal seperti ini bisa kubalikan dengan mudah. Suamiku sangat percaya diri, tapi aku juga tertawa. Iya, kalau begitu coba saja. Oh ya, sepertinya akan ada telepon untukmu dari divisi audit kantor pusat bank. Apa katamu? Katanya akan ada investigasi internal soal bagaimana kamu bisa mengajukan pinjaman atas namaku. Pelacakan alamat IP dan analisis tanda tangan digital sudah selesai. Wajah suamiku pucat pasi dan juga, Mas Budi, aku mengambil sebuah amplop berisi dokumen dari tasku. Aku sekarang akan ke rumah sakit. Ke kamar ibu mertua, mau apa? Mengantarkan ini. Aku menggoyangkan amplop itu. Suamiku mencoba merebutnya, tapi aku menghindar. Ingat kata-katamu waktu kamu main golf? Memangnya kalau aku di sana tulangnya bisa tersambung lagi? Benar, tidak akan tersambung. Makanya sewa perawat pribadi dengan uang pinjaman. Citra, oh ya, pinjamannya atas nama ibu ya. Namaku sudah ada limit 2 miliar. Aku membawa amplop itu dan berjalan ke pintu depan. Saat sedang memakai sepatu, suamiku memegang lenganku. Mau kemana? Rumah sakit. Mengantarkan ini ke ibu. Itu apa? Salinan perjanjian pinjaman dan riwayat transfer rekening. Kupikir ibu akan penasaran. Soal kamu meminjam 2 miliar atas namaku dan menggunakannya untuk dana apartemen Sari. Cengkeraman tangan suamiku melemah. Aku membuka pintu dan keluar. Di dalam mobil dalam perjalanan ke rumah sakit, aku mengambil napas dalam-dalam. Aku gemetar tapi tidak takut. Sesampainya di rumah sakit, aku mencari kamar ibu mertuaku. Aku membuka pintu dan masuk. Ibu mertuaku terbaring di tempat tidur. Tampak kesakitan setelah operasi. Citra, iya bu, saya datang menjenguk. Aku berdiri di samping tempat tidur. Ibu mertuaku tampak terkejut. Kenapa kamu datang? Ada yang ingin saya berikan. Aku mengeluarkan amplop. Ibu mertuaku menatap dengan curiga. Ini apa? Silakan dibuka. Ibu mertuaku membuka amplop dengan tangan gemetar. Saat mengeluarkan dokumen dan melihatnya, wajahnya menegang. Ini, apa ini? Surat perjanjian pinjaman yang diajukan Mas Budi atas nama saya sebesar 2 miliar. Kemana uang itu pergi juga tertulis semuanya. Ibu mertuaku membaca dokumen itu waktu berlalu, lalu dia mengangkat wajah. Apa yang ingin kamu lakukan padaku sekarang? Tidak, saya hanya memberitahu. Ibu kan selalu menghitung uang yang ibu keluarkan untuk saya.
Kalau begitu, uang saya yang digunakan Mas Budi juga harus dihitungkan. Bibir ibu mertuaku bergetar. Citra, kamu. Bu, untuk perawatan. Silakan sewa perawat pribadi. Pinjam uang. Kalau ibu tanya Mas Budi, dia pasti akan memberitahu caranya, termasuk cara memalsukan tanda tangan. Aku membalikan badan. Saat berjalan menuju pintu, aku mendengar suara ibu mertuaku. Citra, kalau kamu melakukan ini, keluarga kami akan hancur. Iya, saya tahu. Makanya saya melakukan ini. Aku membuka pintu dan keluar. Saat berjalan di lorong, seseorang memanggilku dari belakang. Ibu konsultan pajak. Aku menoleh. Ternyata Pak Tirtayasa. Pak, kenapa di sini? Ibu saya dirawat di sini. Saya baru saja menjenguk dan kebetulan melihat ibu, jadi saya terkejut. Oh, begitu ya. Jika ada waktu, bisakah kita bicara sebentar? Ada perkembangan investigasi yang ingin saya sampaikan. Baik, tentu. Kami pergi ke kafe di lantai 1 rumah sakit, memesan kopi dan duduk. Bu, ada kabar baik. Hasil investigasi internal bank memastikan adanya pelanggaran prosedur yang jelas. Benarkah? Iya. Situasi pemalsuan tanda tangan, kelalaian prosedur verifikasi identitas, kejanggalan tanda tangan digital, semuanya kami temukan. Pak Tirtayasa mengeluarkan dokumen, dan kami menemukan hal yang lebih besar. Hal yang lebih besar? Pengacara Budi Santoso. Sepertinya ini bukan yang pertama kalinya. Mataku terbelalak. 2 tahun lalu ada upaya serupa. Waktu itu bukan atas nama ibu, tapi atas nama anggota keluarga lain, tapi berhasil digagalkan oleh bank. Catatannya masih ada. Apa? Jadi kasus kali ini adalah pengulangan. Kami juga berencana memberitahukan hal ini kepada firma hukumnya. Aku menghela napas. Suamiku ternyata sudah punya catatan sebelumnya. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Berkat ibu yang membuat bukti yang sempurna, pekerjaan kami menjadi lebih mudah. Malam itu, saat pulang, suamiku tidak ada di rumah. Aku berbaring sendirian di tempat tidur. Ponselku berdering. Dari Wati. Bu, maafkan saya benar-benar minta maaf, Wati. Pak pengacara menghubungi saya. Katanya semua yang saya lakukan sudah terbongkar. Bu, saya harus bagaimana? Suara Wati bergetar. Wati, katakan saja yang sebenarnya. Bahwa kamu diancam, bahwa utang adalah penyebabnya. Ceritakan semuanya dengan jujur. Baik, Bu. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, aku menatap langit-langit. Inilah permulaannya. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai, tapi aku sudah siap. Bukti yang kukumpulkan selama 3 bulan, dukungan dari divisi audit bank, dan di atas segalanya, kebenaran ada di pihakku. Saat menyerahkan dokumen kepada ibu mertuaku di lorong rumah sakit, aku berpikir, dulu Anda bilang, kan, waktu main golf, memangnya kalau aku di sana tulangnya bisa tersambung lagi? Benar, tidak akan tersambung. Tapi dokumen akan menjadi bukti. Malam itu, aroma rumah sakit seolah masih menempel di tanganku. Tapi aroma itu bukan lagi aroma kesedihan, bukan juga aroma balas dendam, melainkan aroma keadilan. Awal Desember, aku menerima telepon dari firma hukum, bukan dari suamiku, tapi untukku, dengan Ibu Citra Lestari. Konsultan pajak, saya dari Komite Etik Firma Hukum Matahari, nama saya Bapak Wibowo. Iya, selamat siang. Kami menerima informasi dari pihak bank dan menghubungi Ibu. Terkait pengacara Budi Santoso, investigasi internal sedang berjalan dan kami mungkin membutuhkan kesaksian dari Ibu. Saya mengerti. Kapan saya harus datang? Bagaimana kalau hari Jumat minggu ini pukul 2 siang? Baik, saya akan datang. Setelah menutup telepon, aku mengambil napas dalam-dalam. Akhirnya firma hukum pun bergerak. Hari Jumat, aku mengunjungi kantor pusat firma hukum di Bilangan Kuningan. Gedung 30 lantai. Setelah mendaftar di resepsionis, aku diantar ke ruang rapat. Di sana, 3 pria duduk. Pak Wibowo dan 2 pengacara lainnya. Silakan duduk, Bu. Aku duduk. Pak Wibowo membuka dokumen dan berkata, kami sudah melihat materi yang diberikan pihak bank. Isinya sangat mengejutkan. Iya, fakta bahwa pengacara Budi Santoso menyalahgunakan nama ibu untuk mengajukan pinjaman 2 miliar rupiah tampaknya sudah tidak diragukan lagi. Omong-omong Bu, apa ini yang pertama kalinya? Pertama kalinya aku mengerutkan kening. Pak Wibowo mengeluarkan dokumen lain. Kami juga melakukan investigasi internal dan pengacara Budi telah melakukan kasus serupa 2 tahun lalu. Apa? Saat itu, dia mencoba mengajukan pinjaman dengan agunan atas nama ibunya tetapi ditolak oleh bank. Terbongkar saat prosedur verifikasi identitas. Aku terkejut. Atas nama ibunya juga. Dan masih ada lagi.
Pak Wibowo mengeluarkan dokumen lain lagi. 3 tahun lalu dia mencoba menerbitkan kartu kredit atas nama adiknya. Ini juga terbongkar. 4 tahun lalu, tunggu sebentar. Aku mengangkat tangan. Jadi ini sudah yang keberapa kalinya? Yang terkonfirmasi saja sudah 4 kali. Yang berhasil hanya kasus ibu. Aku bersandar di kursi. Kepalaku pusing. Pengacara Budi telah berulang kali mencoba melakukan penipuan keuangan dengan menggunakan nama anggota keluarganya. Omong-omong Bu, ada satu hal yang aneh. Apa itu? Setiap kali upaya ini gagal, tidak ada satupun anggota keluarga yang menjadi korban yang mempermasalahkannya. Justru mereka menutup-nutupi kasus ini dengan mengatakan itu adalah kesalahan atau salah paham. Seketika aku sadar, keluarga itu berkomplot. Kemungkinan besar begitu. Terutama peran ibunya, Ibu Ratih, yang mencurigakan. Pak Wibowo memutar laptopnya dan menunjukkan layar. Di antara materi yang ibu serahkan, ada buku catatan serupiah itu kan? Setelah kami analisis, ini bukan sekadar buku kas rumah tangga. Di layar, isi buku catatan ibu mertuaku tersusun rapi. Buku catatan ini, selain untuk mencatat uang yang dihabiskan untuk menantu, juga digunakan untuk tujuan lain. Lihat ini, di sini. Pak Wibowo menunjuk bagian tertentu. September 2023, uang saku lebaran 500.000. Di hari yang sama, bantuan biaya hidup untuk Sari. Ini selalu muncul bergantian. Uang yang diberikan kepada menantu dan uang bantuan untuk putrinya seolah menjadi satu paket. Apa artinya itu? Selain sebagai buku catatan untuk mengendalikan menantu, ini juga merupakan buku besar untuk mengelola transfer dana internal keluarga. Saat pengacara Budi melakukan kejahatan, ini menjadi alat untuk membenarkannya dengan logika. Karena kami sudah berbuat banyak untukmu, wajar jika kami menggunakan sedikit uangmu. Aku merinding. Buku catatan serupiah ibu mertuaku ternyata adalah bagian dari rencana yang begitu rinci. Dan, Bu Citra, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Pak Wibowo membuka file lain. Kami mendapatkan riwayat rekening kantor pengacara Budi dan coba lihat ini. Di layar, muncul riwayat rekening gaji suamiku. Setiap bulan setelah gaji masuk, sebagian ditransfer ke rekening Ibu Rati. Dan dari rekening Ibu Rati, ditransfer lagi ke rekening Sari Santoso. Berapa jumlahnya? Rata-rata bulanan sekitar 20 juta, berlangsung selama 5 tahun. Aku menghitung, 20 juta, 12 bulan, 5 tahun, 1,2 miliar rupiah. Ini bukan sekadar bakti anak, ini sistem. Struktur di mana uang yang dihasilkan pengacara Budi dikelola oleh ibunya dan uang itu digunakan untuk biaya hidup adiknya. Di sisi lain, kepada menantunya, mereka menyodorkan buku catatan sambil berkata, kami sudah mengeluarkan berapa banyak untukmu. Aku kehilangan kata-kata. Apakah ini yang namanya keluarga? Ini adalah kejahatan terorganisir. Bu Citra, dengan skala seperti ini bukan lagi masalah suami istri. Ini adalah penipuan keuangan terorganisir. Dari sudut pandang kami sebagai firma hukum, kami harus menanganinya dengan sangat serius. Lalu apa yang akan terjadi? Pengacara Budi akan masuk ke prosedur sanksi disipliner. Minimal skorsing, paling buruk pemecatan. Lisensi pengacaranya mungkin tetap ada, tapi dia harus mengundurkan diri dari firma kami. Saat itu pintu ruang rapat terbuka. Suamiku, Citra, Budi berteriak melihatku. Pak Wibowo berdiri. Pengacara Budi saat ini sedang dalam investigasi. Mohon keluar. Tidak, apa yang istri saya lakukan di sini? Ibu Citra hadir sebagai saksi. Pengacara Budi akan kami panggil secara resmi nanti. Ini semua bohong. Ini rekayasa emosional istri saya. Budi tampak gelisah. Tapi Pak Wibowo tetap tenang. Pengacara Budi, tenanglah. Ada data dari divisi audit bank dan juga hasil investigasi internal firma kami. Terlalu banyak bukti untuk disebut rekayasa. Bukti apa? Upaya pinjaman gagal atas nama ibu 2 tahun lalu, upaya penerbitan kartu atas nama adik 3 tahun lalu, semuanya tercatat. Wajah Budi pucat pasi. Saat itu ponselku berdering dari Wati. Permisi sebentar. Aku keluar dari ruang rapat dan menerima telepon di lorong. Bu, ini saya, Wati. Bu, saya sudah memutuskan. Saya akan menceritakan semuanya. Apa yang diminta oleh Pak Pengacara? Diam-diam melihat komputer ibu dan memberitahukan isi filenya, bahkan diminta menyebarkan informasi palsu. Semuanya sudah saya simpan sebagai bukti. Korespondensi pesan dan file rekaman juga ada. Aku terkejut. Wati, kamu yakin? Iya, saya juga takut, makanya saya diam-diam merekam semuanya. Sekarang saya sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Terima kasih Wati, terima kasih atas keberanianmu. Tidak Bu, saya yang salah. Maafkan saya.
Setelah menutup telepon, aku kembali ke ruang rapat. Budi masih berdebat. Ini pertengkaran suami istri. Bukan urusan firma untuk ikut campur. Pengacara Budi, kataku. Budi menatapku. Baru saja Wati menelepon. Semua yang kamu suruh, dia simpan sebagai bukti. Pesan dan file rekaman juga. Wajah Budi kehilangan warna. Dan juga Mas Budi, ini bukan pertengkaran suami istri. Ini kejahatan. Pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan identitas, pemalsuan bukti. Sebagai pengacara, kamu tidak mungkin tidak tahu. Citra, aku bukan istrimu lagi. Aku adalah korban. Aku mengambil tasku. Bapak-bapak, jika perlu materi tambahan, silakan hubungi saya kapan saja. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Aku keluar dari ruang rapat. Budi mengikutiku. Citra, tunggu. Di lorong, Budi memegang lenganku. Tolong Citra, jangan ceraikan aku. Aku salah. Aku akan minta maaf atas segalanya. Sudah terlambat. Tidak, belum terlambat. Kita bisa mulai lagi. Aku melepaskan tangan Budi. Mas Budi, sudah terlambat. Saat kamu pergi main golf di hari operasi ibuku, semuanya sudah berakhir. Saat kamu memalsukan tanda tanganku, semuanya benar-benar berakhir. Citra, dan juga aku sudah tahu. Ini bukan perbuatanmu seorang diri. Ibu dan Sari juga merencanakannya bersama, kan? Buku catatan serupiah itu juga bagian dari rencana. Budi kehilangan kata-kata. Kita bertemu di pengadilan. Tunjukkan kehebatanmu sebagai pengacara di sana. Aku masuk ke lift. Tepat sebelum pintu tertutup, aku melihat wajah Budi yang hancur. Saat keluar dari gedung dan berdiri di bawah langit Jakarta, untuk pertama kalinya aku merasakan kebebasan. Malam itu, sebuah pesan masuk dari Pak Tirtayasa. Bu Citra, ada berita besar. Kejaksaan akan bergerak. Investigasi terhadap pengacara Budi Santoso akan dimulai. Aku tersenyum. Keadaan telah berbalik. Korban menjadi korban dan korban menjadi pemenang. Buku catatan serupiah ibu mertuaku akhirnya menjadi bukti. Alat yang digunakan untuk mengendalikan menantu akhirnya menjadi bukti kunci yang membuktikan kejahatan keluarga. Malam itu aku menelepon ibuku. Bu, aku menang. Menang apa? Akan kuceritakan semuanya. Bu, sekarang sudah aman. Ibu tidak mengerti apa maksudku, tapi mendengar suaraku saja sepertinya sudah membuatnya tenang. Iya anakku, kamu sudah bekerja keras. Iya, berkat ibu, karena ibu masih hidup. Karena ibu sudah pulih, aku bisa berjuang. Februari 2025, putusan pengadilan keluar. Perceraian dikabulkan, uang ganti rugi 1 miliar rupiah. Pembagian harta Gonogini 50%. Fakta kejahatan Budi Santoso diakui. Aku keluar dari pengadilan dan merasakan sinar matahari. Dingin, tapi hangat. 3 bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Budi. Dia dipecat dari firma hukumnya. Status partner dicabut, sebagian pesangon ditahan. Lisensi pengacaranya tetap ada, tetapi tidak ada firma yang mau menerimanya. Siapa yang akan percaya pada pengacara dengan catatan penipuan keuangan? Sekitar bulan Juni, aku tidak sengaja melihat Budi di depan sebuah kantor kecil di dekat stasiun Manggarai. Papan namanya bertuliskan Kantor Hukum Budi Santoso. Aku melihatnya dari jauh. Budi terlihat sangat lusuh, jasnya tidak serapi dulu, bahunya terkulai. Aku hanya melewatinya. Dia bukan lagi bagian dari hidupku. Musim panas tahun itu, aku juga mendengar kabar tentang adik iparku, Sari. Kontrak sewanya berakhir, tetapi pemilik menolak memperpanjang. Uang jaminan 2 miliar kembali, tetapi uang itu harus digunakan untuk melunasi pinjaman. Sari akhirnya pindah ke sebuah kamar kos. 2 miliar yang diterimanya dari Budi kembali utuh ke bank. Dan ibu mertuaku, Ibu Rati, pemulihannya setelah operasi tulang belakang berjalan lambat. Mereka menyewa perawat pribadi, tetapi biayanya sangat mahal. Dengan pendapatan Budi yang menurun drastis, biaya perawatan menjadi beban. Akhirnya, aku mendengar mereka menjual rumah di Bekasi. Uang itu digunakan untuk membayar utang dan sisanya untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil. Kabarnya Budi, Ibu Rati, dan Sari tinggal bersama di rumah kontrakan sempit itu. Aku mendengar cerita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan maupun kepuasan. Aku hanya berpikir itu adalah hasil yang pantas. September, aku memperluas kantorku. Menambah 2 staf baru, bisnis berjalan lancar. Kemenanganku dalam gugatan melawan Budi tersebar dan justru kepercayaan klien semakin meningkat. Ini kasus di mana seorang konsultan pajak menang dengan angka, kan? Bisa dipercaya, kata seorang klien. Aku tersenyum. Suatu hari di bulan Oktober, aku pergi melihat rumah baru bersama ibu. Sebuah apartemen di kawasan Pondok Indah. Unit yang menghadap ke selatan dengan banyak sinar matahari.
Citra, ini bagus sekali, terang. Iya kan? Kita tinggal bersama ya Bu, apa tidak apa-apa? Tentu saja, mulai sekarang kita tinggal berdua, sambil menjaga kesehatan ibu. Mata ibu memerah. Anakku, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Iya Bu, aku tidak apa-apa, aku memeluk ibuku. Hangatnya tubuh ibu terasa nyaman. Setelah menyelesaikan kontrak dalam perjalanan pulang, ibu bertanya, Citra, sudah dengar kabar keluarga Santoso? Iya, sudah. Apa kamu tidak merasa kasihan? Kasihan, kenapa? Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi keluargamu. Aku menggeleng. Bu, mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Mereka menganggapku ATM. Jadi tidak perlu merasa kasihan. Tapi, Bu, aku tidak menyesal. Jika aku tidak berjuang, aku akan terus dieksploitasi seumur hidup oleh mereka. Disodori buku catatan serupiah sambil berkata, kamu punya utang pada kami. Ibu menghela napas. Iya, kamu benar. Ibu juga merindingkan mendengar cerita buku catatan serupiah itu. Awalnya ibu juga kaget, tapi belakangan ibu malah bersyukur. Bersyukur? Kenapa? Karena itu menjadi bukti. Buku catatan yang dibuat ibu mertua untuk mengendalikan menantunya, akhirnya menjadi bukti yang membuktikan kejahatan mereka sendiri. Aku tertawa, ibuku ikut tertawa. Desember, musim hujan tiba. Aku pindah ke rumah baru. Saat sedang membongkar barang bersama ibu dan minum kopi di ruang tamu, sebuah paket datang. Dari siapa ya? Aku membuka kotak itu dan di dalamnya ada buku catatan serupiah itu. Bersama selembar kertas bertuliskan tangan Ibu Ratih. Citra, ini saya kembalikan. Kamu pasti bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Ratih, aku membuka buku catatan itu. Terlihat angka-angka serupiah yang tertulis rapat. Ibu mendekat. Itu apa? Buku catatan serupiah dikirim oleh Ibu Ratih. Kenapa dia mengirimkannya? Aku menunjukkan catatan itu pada ibu. Ibu membacanya dan menghela napas. Apa dia baru sadar sekarang? Bukan Bu, ini bukan kesadaran. Lalu, ini pernyataan kalah. Mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa menang melawanku dengan buku catatan ini. Aku menyimpan buku catatan itu di laci meja. Disimpan? Iya, sebagai kenang-kenangan. Agar aku tidak lupa bagaimana aku menang. Beberapa hari kemudian, aku merapikan dokumen akhir yang kuterima dari pengadilan. Ganti rugi 1 miliar, pembagian harta Gonogini 500 juta, pengembalian pinjaman 2 miliar, totalnya 3,5 miliar rupiah. Uang itu kugunakan untuk semuanya. Uang muka rumah baru, pemeriksaan kesehatan ibu, biaya perluasan kantor, dan sisanya ditabung, memulai kembali dengan bersih. Januari 2026, tahun baru tiba. Aku duduk di kantor dan menatap keluar jendela. Hujan turun, ponselku berdering, nomor tidak dikenal. Halo, Citra, suara Budi. Aku ragu sejenak, lalu menjawab, ada apa? Tidak, hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Oh, Citra, maafkan aku benar-benar minta maaf. Suara Budi bergetar. Aku tahu, betapa salahnya aku, betapa aku telah menyiksamu. Aku tidak akan memintamu memaafkanku. Aku tahu, aku tidak punya hak, aku hanya ingin minta maaf. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, Mas Budi, aku tidak akan memaafkanmu, tapi aku juga tidak membencimu. Oh, membencimu itu buang-buang waktu hidupku. Jadi mulai sekarang, mari kita jalani hidup masing-masing sebagai orang asing. Begitu ya, aku mengerti. Dan, Mas Budi, iya, angka adalah bidang keahlianku. Jangan lupakan itu. Aku menutup telepon. Hujan di luar jendela terus turun, putih dan hening. Aku tersenyum. Setahun yang lalu, saat aku gemetaran sendirian di depan ruang operasi, aku tidak pernah membayangkannya bahwa aku bisa menang seperti ini. Tapi aku berhasil. Aku memilih catatan sebagai ganti air mata, bertarung dengan bukti sebagai ganti emosi, dan akhirnya menang. Senjata seorang konsultan pajak adalah angka, dan angka tidak pernah berbohong. Aku membuka laci dan mengambil buku catatan itu, membuka halaman terakhir. Dan mengambil pulpen. Penyelesaian akhir berhasil. Citra menang. Aku menutup buku catatan itu dan menyimpannya kembali di laci. Ini benar-benar akhir. Sinar matahari masuk ke kantor, hangat. Aku membuka file baru. Data laporan pajak klien baru. Aku mulai bekerja. Mengatur angka, mengklasifikasikan item, memeriksa bukti. Inilah hidupku. Hidup bersama angka. Dan sekarang aku tahu bahwa angka-angka itu juga yang telah menyelamatkanku. Ibuku sehat, aku bebas, dan masa depan cerah. Itu sudah cukup.